Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat bahasa, bertemu kembali dengan saya, Niken, yang akan menjadi pemandu pada siniar kebahasaan pada kesempatan kali ini. Kali ini kita bertemu kembali dalam siniar bincang kebahasaan kolaborasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2023 di bulan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada sosok inspirasi dalam bidang pendidikan. Saat ini sudah bersama saya narasumber hebat kita, ada Kak Fajriatun Nur Hidayati. Beliau merupakan seorang penulis dan mendapatkan penghargaan penulis buku bacaan bermutu berdedikasi. Selamat datang Kak Fajri. Terima kasih sudah hadir. Sahabat bahasa, kata literasi mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat gencar sekali untuk meningkatkan gerakan literasi. Nah, Gerakan Literasi Nasional atau GLN merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Salah satunya yang diselenggarakan adalah adanya Gerakan Sayembara GLN atau Sayembara Gerakan Literasi Nasional yang menghimpun seluruh penulis buku-buku GLN ini. Kemudian, sebagai upaya untuk menggerakkan upaya literasi, pemerintah rutin untuk membagikan buku bacaan terutama ke daerah-daerah 3T. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita nih Kak Fajrin yang merupakan salah satu sosok di balik adanya buku bacaan-bacaan bermutu untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih Kak Fajrin sudah mau bergabung. Nah, mungkin bisa diceritakan ya Kak kepada sahabat bahasa semua. Aku juga penasaran sekali nih, apa sih yang melatar belakangi Kak Fajrin untuk mencintai dunia tulis-menulis buku ini, terutama di buku bacaan yang dimana harus ada gambarnya, terus harus ada bacaan-bacaan pendek yang menarik di kalangan masyarakat. Jadi saya mulai tertarik menulis buku anak itu 2015. Ketika itu saya berawal dari majalah Bobo, majalah legendaris, mungkin semua pemirsa juga tahu gitu kan. Nah itu dari situ ternyata itu anak menarik, lebih rasanya itu lebih menantang. Mungkin karena itu jadi saya mulai suka, terus suka baca-baca. Aku punya anak sendiri, buku anak sendiri gitu. Jadi terus dari situ saya mulai tergabung dengan komunitas penulis buku bacaan anak atau Kaberlan. Nah di situ itu kumpulan dari penulis-penulis buku anak. Kami juga di situ juga ada banyak program-programnya. Di situ ada ilustrasi dan cerita-cerita seperti itu. Saya belajar dari situ. Dari situ saya semakin suka. Nah lalu mulai mengikuti lomba-lomba yang ada gitu. Menarik sekali ya. Jadi memang sudah lama ya Kak Fajrin bergerak di bidang kepenulisan buku cerita ini. Nah, ternyata Kak Fajrin yang tergabung dalam kepenulisan buku GLN ini tuh banyak sekali. Tidak hanya Kak Fajrin saja. Tapi aku pengen tahu kenapa kok pada akhirnya muncul nih satu sosok inspiratif yang akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kemdikbudristek. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Ya. Karena saya termasuk dikategorikan penulis yang berdedikasi, sering mengikuti lomba dari Badan Bahasa, terutama GLN. Lalu saya juga aktif menulis di penerbit seperti Gramedia Group dan Mizan Group. Ada juga dari Indiva Media Kreasi, ada juga dari Cikal Aksara. Lalu juga saya juga termasuk penulis buku model non-tek dari Pusat Kurikulum Perbukuan tahun 2022 untuk jenjang B1. Dari situ jadi akhirnya saya terpilih sebagai penulis yang diapresiasi. Wah, ternyata memang sudah banyak sekali ya karya-karya tulis beliau dan sudah
menerbitkan banyak sekali buku ya Kak? Alhamdulillah sudah ada 50 sekitar buku anak. Wow, 50, kurang lebih 50 buku anak, luar biasa. Nah, waktu pertama kali Kakak mendapatkan surat atau mendapatkan pengumuman nih kalau Kakak terpilih sebagai sosok inspirasi di bidang pendidik, apa yang dirasakan? Tentu seperti kayak tidak percaya ya, karena wah kok saya ya dari sekian banyak gitu. Tapi ternyata setelah membaca alasan, seperti itu ya, rasanya benar-benar kayak mimpi gitu. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan karena hobi, diapresiasi sebegitu sama pemerintah, itu rasanya luar biasa. Dan ini kayak menjadi cambuk untuk saya untuk terus berkarya, ingin menyebarkan kebaikan lewat tulisan. Luar biasa, menyebarkan kebaikan lewat tulisan. Memang kalau penulis tuh kata-katanya juga mutiara gitu ya. Kata-katanya sangat-sangat menginspirasi sekali. Nah, apakah dari dulu, kan kalau tadi aku dengar nih Kakak memang sudah dari dulu ya menulis. Apakah dari dulu menulis itu suka dulu dengan tulisan cerita anak, atau awalnya tulisan Kakak berupa novel, karangan fiksi dan sebagainya? Awalnya saya belajar semua genre ya, dari novel, cerpen biasa, cerpen dewasa maksudnya. Lalu ternyata saya lebih condong ke cerita anak. Rasanya tuh ketika setiap menulis cerita anak tuh rasanya seneng, bahagia, kita plong gitu. Lalu menulis itu kan seperti candu. Ketika kita udah menyukai menulis tuh kayak ketagihan seperti itu. Jadi akhirnya saya fokus ke penulisan buku anak. Sekarang akhirnya fokus ke penulisan buku anak. Nah, Kak Fajrin, saya tuh penasaran ya, karena kan buku anak itu harus ada ilustrasinya yang menarik agar anak-anak bisa tertarik untuk baca. Dan ceritanya itu juga pendek, berbeda dengan novel yang harus panjang gitu kan. Tapi yang menarik bagi saya adalah dengan dikemas gambar yang menarik dan cerita yang pendek, itu bisa mudah dimengerti oleh anak-anak. Pasti ada tantangan tersendiri kan Kak untuk membuat ini. Sejauh ini kendala yang dialami oleh Kak Fajrin bagaimana? Kendalanya, saya sebagai orang dewasa ingin memasukkan semua apa yang dirasakan orang dewasa itu ke dalam cerita anak. Padahal ketika menulis cerita anak, kita harus berperan seperti anak-anak, berpikirnya seperti anak-anak, dan menyesuaikan target pembacanya. Tapi karena saya sebagai orang dewasa ingin segala menasehati semuanya dimasukin dalam cerita. Jadi kadang-kadang kita harus bersikap seperti anak-anak ya, tahu apa sih yang diharapkan anak-anak itu. Gambarnya warna-warni, menarik, terus tulisannya juga sedikit padat, tapi harus jelas nih maksudnya apa gitu kan. Biasanya kalau anak-anak kan tidak menggunakan kata-kata kiasan dan sebagainya ya kan. Nah, sejauh ini ketika Kakak bergelut di buku untuk anak-anak, apakah ada dukungan dari masyarakat setempat, keluarga Kakak, dan juga pemerintah? Iya, tentu saja dari selain dari keluarga ya, tentunya ada dari saya ikut komunitas, ada komunitas Baperland, terus ada komunitas Read Aloud Jawa Tengah. Lalu saya juga pengelola perpustakaan di rumah, perpustakaan desa, untuk menarik minat baca anak-anak di sekitar. Jadi dukungannya dari sekitar seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ternyata sebelum menjadi sosok inspirasi yang diakui oleh Kemendikbud nih, Kakak memang sudah sering sekali ya menggiatkan gerakan literasi di lingkungan sekitar. Tadi seperti contohnya sebagai karyawan di perpustakaan ya Kak? Saya pengelola perpustakaan yang saya dirikan sendiri dari buku-buku hasil karya sendiri. Saya pinjamkan secara gratis, lalu saya mendapat bantuan buku juga dari pemerintah, Perpusda. Nah, sekarang masih berjalan untuk namanya Perpustakaan Madani Desa Karangsalam. Wah, perpustakaan Madani, pengelola perpustakaannya, dan buku-buku di situ hasil karya Kak Fajrin sendiri. Luar biasa sekali ya. Terakhir mungkin Kak yang ingin saya tanyakan, apa harapan Kak Fajrin untuk sahabat bahasa semua yang saat ini sedang melihat Kak Fajrin berada di sini menjadi sosok inspirasi bagi kita semua? Harapannya semakin banyak dari pemerintah, terutama merangkul para penulis buku anak, lalu buku-buku anak Indonesia itu bisa tidak hanya sebatas di Indonesia, tapi bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di luar Indonesia juga. Dan inginnya semakin banyak yang menulis buku bacaan bermutu untuk anak-anak Indonesia.
Terima kasih Kak Fajrin. Semakin banyak yang menulis buku bacaan anak-anak di Indonesia ya. Karena kalau misalkan seluruh masyarakat diminta ayo baca gitu, siapa yang mau nulis gitu ya. Jadi selain ayo baca juga ayo jadi penulis ya. Bareng-bareng kita bersinergi, ada penulisnya, penulis yang berkualitas, dan ada masyarakat yang gemar untuk membaca. Sahabat Bahasa, tidak terasa kita sudah di akhir acara perbincangan dengan Kak Fajrin. Terima kasih Kak Fajrin sudah berkenan hadir dari Banjarnegara ya Kak. Luar biasa kita bisa dipertemukan nih jauh-jauh saudara kita, sahabat kita dari Banjarnegara untuk bisa berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada sahabat Bahasa semua. Nah, sahabat Bahasa, jangan lupa juga untuk terus melakukan gerakan literasi dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai